Salam sejahtera dan semangat pagi. Mohon izin Bapak untuk berbantu. Daun salam dimakan jerapah. Semoga yang menjawab salam rezekinya berlimpah. Burung bernyanyi di pagi hari. Angin berhembus membawa cerita. Selamat datang di acara Program hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang kami hormati PRT Ketua Umum PDIP Bapak Murianto Sulaji beserta tim. Yang kami hormati GM Solo Jatim Timur Bapak Nana Sugiartono. Yang kami hormati pula Ketua Program PDIP Jatim Tinggi Bapak Amin Rahmadi. Yang kami hormati para pengurus cabang dan badan pemeriksa P2T se-Jawa Tengah dan DIY dan para pengurus masjid semua yang berbahagia. Tiada kata yang lebih indah selain syukur yang mendalam pada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya. Dengan penuh kebahagiaan kita masih diberikan beberapa nikmatan, yaitu kesehatan, kekuatan dan keselamatan agar bisa berkumpul di sini dengan keberkahan Tuhan. Hari ini bukan sekedar pertemuan biasa, tetapi sebuah momentum berharga untuk mempererat tali silaturahmi dalam menyatukan kebersamaan pada acara Challenge Session PAT Ketum PP P2T dan KPC atau KBPC Jawa Tengah dan DIY Surakarta 30 Oktober 2020. Hadirin yang berbahagia, untuk memupuk jiwa dan semangat patriotisme serta memberikan energi baru, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars P2T yang akan dipandu oleh Ibu Sri Wahyuni Budi. Hadirin kami mohon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara sharing session ini kita mulai, marilah kita berdoa, bermunajat, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pertemuan pada pagi hari ini dapat berjalan lancar, mudah dan penuh keberkahan. Doa ini nanti akan saya pimpin secara Islam kepada Bapak Ibu yang beragama selain Islam bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan keyakinan masing-masing. Berdoa akan semulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi wa bi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma ighfir wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika minan nar. Allahumma inna nas'aluka
syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur alhamdulillah kehadiratmu ya Allah. Pagi hari ini kami dapat berkumpul bersilaturahmi di aula Misdatul Sumber ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara sharing session pengurus pusat P2T bersama pengurus cabang P2T sejatan KDI. Limpahkanlah kemudahan ya Allah, berkah dan ridho-Mu dalam pertemuan forum silaturahmi pada pagi hari ini, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang terbaik untuk kemaslahatan kesejahteraan bagi kami keluarga besar P2T Solo. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah bimbingan dan petunjuk-Mu, rahmat karunia taufik dan hidayah-Mu dan kami segenap pengurus P2T ini untuk mengemban amanah dari anggota. Limpahkanlah semangat dan motivasi kami dalam bekerja, sehingga kami dapat melaksanakan amanah ini dengan bekerja secara ikhlas, cerdas dan tuntas, sehingga menghasilkan yang terbaik bagi seluruh anggota untuk kemaslahatan dan kesejahteraan serta kebahagiaan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, akhirnya limpahkanlah kepada kami kearifan dalam fikir, kebijakan dalam bertindak, berlaku dan berbuat, sehingga apa yang kami lakukan bermuara pada ketaatan kepadamu, sehingga di akhir usia kami ini menjadi golongan hamba-Mu yang selamat di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghaffar, ampunilah semua dosa kami, semua dosa yang Kau ketahui tentang diri kami, semua dosa yang kami lakukan sedari akhir balik hingga saat ini, baik dosa yang besar maupun yang kecil, yang kami sengaja maupun tidak, yang telah lalu, yang baru saja datang dan yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pengabul doa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslim li sa'ati kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua Forum P2T Jatim kepada Bapak menerangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu bihi wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Prof. Haji selaku PRT P2T, dan kami hormati Bapak Nanang selaku CM Solo Jawa Timur, yang kami hormati Pak Cucu Samusa, Kabid Sekretariat dan Siswo, yang kami hormati pula Pak Isdianto selaku Ketua Atom Peduli, yang kami hormati Pak Kuhari selaku Mendamping Badan Nasional, dan yang kami hormati juga Pak Asep selaku perwakilan dari Badan PR. Dan tidak lupa yang kami banggakan sahabat-sahabat kami seperjuangan, baik KPC maupun KPPC sejati dan DIY, dan tentunya pada teman-teman kami para pejuang PC Solo. Puji syukur alhamdulillah mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang
Dan di tengah kesibukan beliau nanti jam 10 sudah bagian lagi masih bisa menyempatkan kumpul dengan kita. Kenapa beliau kita hadirkan? Biar kita merasa masih muda. Cuman kebalikannya, Pak Danang kok merasa tua ya? Teman-teman sekalian, kita pada kesempatan pagi hari ini sengaja kumpul di sini dalam rangka sharing session, di mana kita memang perlu menjalin silaturahmi, baik kita selaku pejuang pensiunan di satu ini maupun dengan bapak-bapak kita yang di pusat sana. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Pak Pur selaku PLT Ketua PP bisa hadir di tengah kita. Bagi yang belum kenal, kesempatan pada pagi siang hari ini kita bisa saling bersilaturahmi untuk mengenali dan mensolusikan permasalahan yang ada di tengah kita. Saya yakin kita operasional di lapangan ini tidak musuhi saja ya. Mumpung hadir di tengah kita Pak Pur, kita bisa curhat ya, bisa curhat dan nanti arahan dari Pak Pur. Pak Pur, kami laporkan bahwa yang hadir di sini adalah Ketua Pengurus Sabang dan Ketua PP Sabang sejauh DIY sejumlah 10 Sabang. Anggota kami sejauh ini sejauh DIY sekitar 4.128 kalau tidak salah. Jadi luar biasa, tidak dengan panganan menjadi. Dan di Solo sendiri itu anggota kita ada 643. Lumayan bisa mengharapkan teman-teman kita yang masih aktif di Liga Solo ini. Nanti Pak Pur bisa memberi arahan dan kami sampaikan juga bahwa kami di Jateng ini sudah berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan anggota. Sebagai contoh, di Jogja itu sudah mempunyai usaha CV-nya ya, CV atau PT Pak ya, yang bekerjasama dengan PT Telkom Akses di Saringan Putih. Kemudian teman-teman di Semarang ada kopi Aima. Terus di Solo juga banyak kegiatan kami bahwa salah satunya kita baru mau mencoba kerjasama dengan pengembang. Jadi kerjasama Kopenter dengan Kopekter dan Develop. Ini mimpi kita dan kita baru menjajakan misalkan besar, alhamdulillah sekali. Di samping kita sudah ikut pendanaan di Kopekter. Jadi sedikit-sedikit ada cuan masuk di koperasi kita. Dan satu lagi tidak mendengar kami teman-teman dari DC Solo saat ini sedang mengembangkan inovasi kami berupa aplikasi untuk operasional Kopendel maupun untuk pelaporan administrasi KSB Klaten yang kami beri nama Simpeldu, singkatan atau akronim dari Sistem Informasi Manajemen yang praktis, efisien, lengkap dan akurat. Mohon nanti Pak Pur berkenan untuk mengaksinya, walaupun belum sempurna banget, tapi insya Allah dengan dilaunchingnya pada pagi hari ini bisa menambah
semangat kami untuk menyempurnakannya. Mungkin itu, dan mohon Pak Nanang nanti sebelum ke tempat tugas memberi sedikit sambutan untuk penyemangat para pengisi. Dan satu nanti setelah sambutan dari Pak Nanang akan kita sampaikan sedikit perkenalan singkat itu seperti apa. Nanti akan dipresentasikan oleh Ketua DPR kita Pak Susilo. Tadi bunyi ada pantun, saya juga akan untuk dengan pantun khusus untuk Pak Pur ini. Mohon izin Pak Pur, wisata ke Lombok naik inovasi. Kulinernya ayam taliwan dan kangkung kunci. Desa Solo punya inovasi yang menarik. Mohon kepada Pak Pur untuk menyampaikan dan berkenan untuk mengisi. Terima kasih Pak. Berikutnya adalah sambutan dari Cirebon, Telkomsel, Bapak Bapak Nama Setirtono Anusai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Naik sepeda harus dikayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sebenarnya pakai pantun, saya tertekan. Baik, alhamdulillah yang kami hormati BRT PBB Dotel, Pak Menko Haji, Pak Jojo bersama seluruh pengurus PP Dotel, Sugeng Rawuh Wonten Solo. Selamat datang. Mudah-mudahan hari ini hari yang berkah dan tentunya nanti akan memberikan banyak manfaat. Dan yang kami hormati juga Pak Amin berarti selaku Ketua Forkom namanya. Saya tahunya cuma Ketua P2T Solo, berarti ternyata Ketua Forkom P2T Jateng DIY. Jateng DIY. Dan saya lihat para sesepuh saya nih Pak, seluruh Jateng DIY hadir semua di sini. Alhamdulillah rasanya seperti 20 tahun yang lalu bersama-sama. Dan juga teman-teman dari seluruh P2T Solo yang berbaju batik ini namanya guru-guru saya semua ini. Jadi selamat datang selalu. Dan juga ada satu organisasi tadi Pak. Nah ini benar ini Pak. Sebentar lagi pensiun. Terima kasih Mas Sufyan dari Service dan Jembatan Support. Nah beliau yang mensupport nanti semua ini Pak. Tapi sebentar lagi juga anggota P2T. Alhamdulillah saya melihat suasana hari ini cukup segar, mudah-mudahan memberikan nuansa yang lain begitu ya, dan memberikan semangat dari kita. Terus terang Pak, saya mendengar Mars P2T tadi baru hari ini tadi. Dan tadi setelah lagu Indonesia Raya itu ada Mars P2T Pak ya. Tak perhatikan itu ada satu kutipan yang di apa namanya di bait salah satu baitnya. Jangan diam, terus bergerak. Oh ini nyindir atau gimana? Jadi tapi itu benar. Jangan diam, harus bergerak. Jadi nanti P2T itu ya jangan diam, harus bergerak. Karena ketika bergerak itu mungkin hormon
yang keluar hormon yang luar biasa, hormon endorfin, semangat. Tapi kalau semakin diam, ya semakin lokro, semakin lokro bahasa Solonya. Jadi dan alhamdulillah Solo termasuk yang sangat dinamis, bergerak sangat dinamis. Dan juga P2T di tempat lain harapannya juga sangat dinamis karena dunia berubah sangat dinamis. Forum sharing session ini mudah-mudahan menjadi forum yang luar biasa ya Pak ya. Jadi nanti bisa saling bertukar pendapat, tukar pikiran. Salah satu yang saya yakini dan juga mungkin teman-teman yang muslim juga sangat yakin bahwa orang yang bersilaturahmi minimal memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Apalagi dari Purwokerto, dari Semarang, dari Pekalongan, dari Kudus, Magelang, Jogja itu hadir di sini, itu silaturahmi. Pasti nanti banyak rezeki. Apakah rezekinya dari kopi? Rezekinya dari mana kita nggak tahu Pak. Karena Allah itu yang mengatur kita itu mendapatkan rezeki itu dengan jalan mana. Kadang-kadang kita itu kan mendikte Allah soal bagaimana. Ya Allah berikan ini. Kok tahu-tahu kalau ini bagus itu. Padahal kita diselamatkan oleh Allah tidak terkena musibah, itu sudah luar biasa. Kita diselamatkan jantungnya, diselamatkan paru-parunya, diselamatkan, itu udahlah nilainya bermiliar-miliar. Jadi jangan kemudian kita ngitung, kok saya nggak dapat sekian miliar ya. Kita tidak kehilangan bermiliar-miliar, itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Mungkin kira-kira seperti itu. Saya belum pernah mengalami juga karena bapak-bapak sesepuh saya sangat. Nah, kenapa demikian? Kita harus bergerak karena dunia terus bergerak. Karena dunia terus. Bahkan saat ini perkembangan dunia itu perkembangannya sangat cepat. Dan telkom pun juga berkembang sangat cepat. Jadi Bapak nanti berdiskusi di sini. Harapannya ya kalau P2T itu yang kami harapkan mendoakan agar telkom tetap jaya, kemudian Dapentel tetap kaya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari itu. Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu sekalian, Telkom nanti akan bergerak karena dulu Telkom di bawah Kementerian BUMN, kemudian di bawah Kementerian Keuangan, gitu kan. Sekarang sudah berubah, Telkom di bawah Danantara. Jadi Telkom di bawah Danantara. Danantara itu membawahi seluruh BUMN. Dan Danantara itu diberi keluasaan untuk merger seluruh BUMN. Jadi nanti usaha-usaha yang sama itu mungkin akan digabung oleh Danantara. Salah satunya nanti Telkom Property yang dulu Bapak kenal GSD kan? GSD nanti mungkin akan gabung dengan Buka. Jadi perkembangannya menjadi luar biasa. Nah, dari situ yang kita yang jelas nanti positioning kita ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkembangan ini menjadi lebih baik dan nanti juga efeknya juga semakin baik kepada teman-teman yang ada di BUMN. Nah, kemudian nanti banyak juga yang dilakukan oleh Telkom. Telkom akan full strategic holding. Full strategic holding itu apa? Holding yang hanya strategi bisnis saja. Operasional itu semua nanti di anak perusahaan. Operasional nanti adalah di anak perusahaan. Di anak perusahaannya nanti yang besar adalah Telkomsel, Telkom Akses dan TIF kemudian nanti akan digabung. Bahkan Telkomsel dan
dan TIF kemungkinan akan digabung dan akan bergabung dengan Connect. Karena di daerah juga ada, dan itu di bawahnya semua Danantara. Jadi kita hidupnya super holdingnya itu adalah Danantara dan nanti Telkom termasuk di dalam itu. Nah, Telkom hanya strategic holding. Semua nanti akan masuk operasionalnya itu di anak perusahaannya Telkom. Nanti akan ada perusahaan baru namanya Enterprise BBB, nanti ada baru dari anak perusahaan baru yang mengelola Enterprise. Konsumernya dikelola oleh Telkomsel, kemudian jaringannya dikelola oleh TIF, Telkom TIF, kemudian mungkin akan digabung mitra juga masuk ke sana Telkomsel, karena semuanya jaringan nanti menjadi satu di sana. Jadi perkembangannya cukup cepat nih. Maka kita yang jelas satu tidak usah kaget-kaget, kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini jadi bagus. Dan kalau nanti kami ke anak perusahaan, kemudian nanti ada employee transfer, berarti employee transfer itu ditransfer kita bukan dari induk, kemudian masuk ke anak perusahaan. Berarti kami juga nanti bareng gabung PDWT dengan jadi kita tetap itu posisinya, Bapak-Ibu sekalian, perkembangannya seperti itu secara bisnis. Tapi mudah-mudahan value-nya tetap besar, karena tetap induk nanti yang mendapatkan seluruh benefit dari anak-anak perusahaan. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian, selamat melakukan sharing session dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan pandangan-pandangan yang berbeda. Tentu pandangan teman-teman Solo, pandangan Kalongan, pandangan Semarang, Jogja itu berbeda kalau melihat dengan pandangan Bandung gitu kan, pandangan Indonesia itu berbeda. Nah ini perlu disesuaikan. Dan selamat juga bahwa P2 Hotel ini organisasi yang sangat besar, Pak. Jadi jangan dikira P2 Hotel itu tidak bermakna. P2 Hotel itu organisasi yang sangat besar. Jadi tadi sampai 3.000 Pak ya, 4.000 ya, 4.100 seluruh Jateng dan DD ya, 4.000. Pak, kita di Hotel Solo Jateng Timur ini organiknya 44 orang. Organik 44 orang itu tersebar mulai dari Wonogiri sampai Jepara. Sampai Jepara. Jadi bisa dibayangkan lah. Telkom itu nanti akan seperti apa. Nah, Bapak ini 4.000. Ini luar biasa. Jadi potensi human capital itu tetap potensi yang sangat besar. Dan harapannya nanti semakin banyak. Tadi Pak sesuai lagunya, jangan diam. Ini Bapak Ibu sekalian, selamat sharing session Pak Alberto. Mohon izin, mungkin nanti kami tidak bisa mengikuti sampai dengan akhir. Nah, harapan kami bahwa teman-teman P2T tetap jaga silaturahmi dan jaga kekompakan sehingga kita bisa maju bersama. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Nanan, kami mohon untuk foto bersama di bawah. Ya. Pak Yanto. Boleh Bapak, 1, 2, 3. Cheese. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
Terima kasih Pak Nana. Yang belum muncul dan harusnya baiklah Bapak sekalian, selanjutnya sambutan dari BRT Ketum Pilkada yang nanti dilanjutkan dengan launching. Namun sebuah aplikasi yang mencakup untuk administrasi pilkada dan Kopenda yang kita beri nama SIM Peluku. Untuk itu pada Pak Suryono selaku Ketua Kopenda kami persilahkan untuk menyatakannya. Yang berbakti Bapak Mulia Rasmasi, yang berbakti Bapak Ketua Samsat, dan semua tamu dari Bandung, juga semua tamu dari KPC, Jawa Tengah dan DIY. Di sini saya dari Koperasi Pensiunan Bahkan Solo, Kopenda Solo, akan menyampaikan sedikit tentang sistem informasi yang kami susun bersama mitra yang kami berikan nama pada 7 hari yang lalu, yang pada 7 hari yang lalu baru selesai. Nah, kami beri nama yaitu Simpeluku, singkatan dari sistem informasi nasional yang praktis, efisien, lengkap dan akurat. Mudah-mudahan ini semacam harapan kami yang ada di Pilkada ataupun di Kopenda. Mohon maaf, biar lebih jelas saja. Jadi yang bagi akronim dari sistem informasi manajemen yang lengkap, praktis, efisien, lengkap dan akurat. Sistem ini yang menyajikan informasi pengelolaan data pensiunan Kabupaten Solo dengan sistem informasi yang ada di operasi pensiunan Kabupaten Solo yang terintegrasi. Jadi menjadi suatu sistem. Dari sisi sistem informasi Pilkada Solo, yaitu tentang pengelolaan informasi data pensiunan Kabupaten Solo yang berkaitan dengan penambahan data ataupun pengurangan yang kita kelola saat ini karyawan pensiunan yang ada di Pilkada Solo itu berjumlah 636. Kemudian dalam pengelolaan itu terdiri dari pengelolaan dana sosial baik itu wajib ataupun sukarela dari anggota. Kemudian juga informasi manfaat pensiun bulanan anggota. Kemudian juga laporan-laporan dari penerima manfaat pensiun dan juga
informasi tentang lokasi alamat anggota via Google. Ini merupakan suatu penggabungan kemarin itu sudah pernah dari Beda Solo itu kalau tidak salah ada aplikasi yang namanya Sipandu, itu gabungan dari Sipandu, kemudian kita gabungkan di sistem informasi Beda sendiri. Lanjut. Kemudian dari si operasi pencegahan dalam Solo, Banda, yaitu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan unit simpanan anggota, baik itu simpanan pokok, simpanan wajib, ataupun simpanan pensiunan. Sekarang yang kami kelola yaitu anggota Beda Solo yang masuk atau menjadi anggota pemerintah itu berjumlah 472 orang. Dan ini kami kelola secara swadaya. Dari semua pensiunan ada 12 orang dan 50 tidak digaji. Terus juga dari 12 orang inilah yang mengelola keseluruhan. Kami menyadari bahwa semakin lama itu tidak semakin mudah. Nah ini perlu diperlukan satu sistem yang bisa untuk membantu mempermudah ataupun mempersingkat ataupun menjaga keakuratan data. Sebab selama ini sangat sering itu terjadi data yang tidak akurat antara satu dengan yang lain. Nah dengan sistem ini mudah-mudahan akan terpenuhi akurasinya. Kemudian di samping itu juga kegiatan usaha pinjaman. Di samping pinjaman ada usaha pinjaman, jadi simpan pinjam. Juga ada juga kegiatan unit toko. Di samping itu ada kegiatan yang kaitannya dengan akuntansi atau accounting di pembukaan. Kemudian di sistem itu juga ada pengajuan pemotongan bukan gaji, manfaat pensiun bulanan yang berkaitan atau yang berhubungan dengan dengan bank yang bekerja sama dengan Beda Solo. Khususnya dari bank itu Bank BNI dan Bank BNI. Kemudian juga proses pemotongan BMB yaitu bulanan untuk pembayaran iuran sosial, kemudian juga setoran simpanan, juga angsuran pinjaman dari para anggota operasi Beda Solo. Di samping itu juga mengirim slip dari manfaat pensiun itu kepada anggota daerah dasar. Inilah yang kami kumpulkan, kami buat dalam satu aplikasi yaitu Simpelku. Mudah-mudahan dari apa yang kami mulai ini akan membawa manfaat tentunya bagi kami khususnya di Beda Solo dan Beda Solo, dan juga mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan untuk yang terakhir, tampilan dari aplikasinya seperti yang ada di sini, yaitu terdiri dari sistem, kemudian dari pengelola atau pembuatan sebagai user, kemudian user yang lain adalah dari ada sisi mana, kemudian ada yang di pinjaman dan ada di akuntansi. Salah ada itu. Sehingga itu yang kami sampaikan sedikit. Mudah-mudahan sekali ini bisa membantu kami dalam pelaksanaan ataupun mempermudah dalam pelaksanaan kesehatan kami. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melaunchingnya, Bapak dan Ibu sekalian, nanti ketika muncul angka hitungan mundur, kita sama-sama juga biar seru.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari yang sangat berbahagia ini kita punya kesempatan yang sangat bagus. Tadi kita sudah mengikuti sebelumnya. Kita akan launching aplikasi Simpleku. menginspirasi pengurus cabang lain untuk memajukan kooperasi maupun administrasi P2 dan cabang. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan PAT Ketum P2 kepada Bapak Urianto Suraji kami persilakan. Nanti kemudian akan dilanjutkan penyerahan bantuan berbagai diri P2 kepada Bapak KPJ dan services. Mohon izin untuk tetap duduk jangan sampai tadi malam kita makan di bakmi Citro. Mohon maaf saya tidak bisa berbantu bro. Syukur alhamdulillah saya bisa ketemu bapak-bapak sekalian di sini. Ini adalah tatap muka, acara tatap muka saya yang ketiga bersama. Yang pertama tentu saja teman-teman sedang meraih sebelum kamu. Kemudian pada saat hari waktu kebetulan saya juga menyerahkan udah rumah dan apa namanya sembako Jabodetabek minus Bogor saya Serang jadi Tabek Bogornya dari Jawa Barat. Nah, sekarang ini kali ketiga saya tentu saja belum kenal sama bapak-bapak sekalian, baru Pak Amin aja yang tadi malam terakhir Pak Budi Godok Citro itu sangat berkesan buat saya, sehingga saya ulang-ulang terus. Di dalam konteks apa sekarang ini selain menyerahkan hasil bedah rumah yang seharusnya sudah selesai beberapa waktu yang lalu, bingkisan hasil dari dompet peduli dalam rangka tahun P245. Jadi konteksnya adalah ulang tahun P245. Kita menjadi sebesar ini selama 45 tahun tak lepas dari jasa pendahulu kita sedikit ditayangkan pada saat
Mun, Pak Tani, Pak Sadono, Pak Stianto, Pak Ren, Pak Presiden terakhir, Pak Presiden. Menjadi besar kita, tapi disebutkan sekilas sebagai bahwa anggota kita itu 34.000 seluruh Indonesia, dari 90 lebih cabang seluruh Indonesia. Guyon waktu ketemu Pak Awaludin beberapa waktu yang lalu, video yang sekarang sudah dicoret namanya. Wah, Paul anggotanya banyak banget. Saya aja Telkom Group aja cuma 21.000. Bahkan Telkom Holdingnya aja sekarang perusahaannya dengan 4.000. Bapak masih punya 34 Telkom. Dan 34.000 itu 9.000 diantaranya adalah masih MP-nya masih di bawah 1 juta. Ada 4.000 pensiunan, sama yang 5.000 adalah ahli waris, ahli janda muda. Itu pensiunannya masih di bawah 1 juta. Dan isu kita adalah itu terus, siapapun ketua umum P2TL-nya tetap dealing with this kind of things. Tidak akan pernah berakhir tuntutan-tuntutan. Ya, saya tadi ditanya juga sama Pak JM, apa yang bisa kita lakukan ke depan, apa yang kita lakukan ke depan. Ya, saya terus terang bilang sama beliau, dia juga menceritakan situasi industri telekomunikasi makin besar. Saya tidak tahu apakah kita harus bilang alhamdulillah bahwa kita sudah lewat masanya, karena adik-adik itu luar biasa kompleks masalahnya. Bukan hanya industrinya saja yang bergolak, tapi juga pemerintahannya, situasi ekonominya semakin lupa, sehingga yang abadi hanyalah perubahan. Kita bersyukur kita mengalami yang relatif lebih mudah dari mereka-mereka yang luas. Nah, kenapa kok kita bisa tracking seburuk seperti itu? Kalau kita bandingkan dengan pensiunan BUMN yang lain, menjadikan kita tidak puas itu adalah kenapa kok kita lebih jelek dari mereka. Waktu pensiunan pegawai negeri dan pensiunan yang sekarang ya, tidak yang sekecil kita sebagai negara. Itu tadi Pak JM juga banyak sekali. Saya jawab, saya katakan bahwa desain MP kita itu ya tidak ingin menyalahkan desain yang lalu, tapi memang desain MP kita itu tidak proper. Saya katakan pada saat kita aktif dulu, kita punya suatu perluasan, gaji kita besar. Ya, tapi perusahaan tidak memaksa kita untuk menabung, menabung itu artinya potonglah untuk simpanan dana pensiun. Itu yang tidak dilakukan oleh manajemen pada saat itu. Selalu orientasinya adalah gaji asal. Di pensiun adalah basisnya sekian kali gaji dasar. Padahal gaji dasar kita sudah tertinggal jauh dari take-home kita pada saat yang mendongkrak take-home kita sampai disahirkan memakai pajak yang dinaikkan adalah tunjangan kinerja, tunjangan jabatan. Gaji dasarnya tidak terbunyi. Padahal
iuran kita pada saat gaji kita besar itu kecil saja, pensiun. Nah itulah yang menjadikan nasib RP kita seperti ini. Tapi bukan berarti pensiunan kita menjadi kita semua. Ya, mereka yang kreatif, teman-teman kita yang kreatif, ya merencanakan pensiunnya sendiri dengan tanah, beli emas, beli ini. Jadi mungkin mereka sudah merasa bahwa nanti uang pensiun yang akan diberikan oleh besar kepada kita akan jauh lebih kuat gaji yang sekarang mereka terima. Kemarin saya salah satu rekan saya setiap kali mutasi ke daerah di mana saya juga sama di sini. Kemarin saya jual aset saya di Balikpapan, harganya 100 kali daripada saat saya beli. Yaitu orang-orang yang smart, yang merencanakan untuk dirinya sendiri seperti sejahtera mereka. Sebelum pertemuan dengan direksi MP-nya Pak Aman itu berapa? Cuma ya saya dapat tawaran dari Pak Cucu 1,3, saya sampaikan ini apa-apa MP-nya saya nggak tahu berapa. Jadi bahkan dia nggak ambil itu MP-nya. Ya dia kan dipaksa oleh eksis menjadi direksi Telkom. Pensiun dia dapat 1,3. Dia nggak diri sama dia. Dia nggak datang juga nggak apa-apa. Karena pensiun dia tak rasa. Nah itulah apa namanya fenomena yang terjadi sehingga tetap kita perjuangkan. Saya tanggal 16 Juli kemarin mendapat mandat dari teman-teman untuk menjadi PLT karena pasien Budi mengundurkan diri. Saya masih tetap mengikuti misi yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi Munas, yaitu meningkatkan RP. Seberapapun tidak optimisnya saya, tapi tetap akan saya sampaikan. Dan untuk presiden direksi yang lama sudah kami sampaikan. Pak Jokowi Pak Awan satu Pak Menteri, tapi dua-dua hilang. Jadi saya sekarang sedang berusaha lagi ketemu Budian. Besok saya kenal satu, saya ketemu Pak Sawoto di JPR Sleman sama Ketua P2K sebelum pasti Pak Sawoto saya minta nasihat beliau lah. Pak Sawoto itu kawan dekat dengan Budian. Untuk Pak Sawoto di Excel, Budian salah satu tinggi di Excel, mereka punya hubungan yang cukup dekat sehingga saya akan menggunakan aksesnya Pak Sawoto untuk bisa ketemu Budian sekali lagi. Tapi itu sudah saya kemudian tapi dilibatkan ke direktur ACM. Karena kebetulan saya kenal sama Pak Alvin, Pak Alvin itu dari mengalami investasi. Tapi sekarang dua-duanya nggak ada sehingga misi untuk peningkatan MP tadi harus saya sampaikan sekali lagi kepada seberapapun tidak optimisnya saya terhadap hasilnya ini. Ya sebagai ilustrasi, kita ingin menaikkan MP 100.000 ya per bulan untuk 34.000 anggota kita. Ya. Itu hitungan aktuarianya berapa? 300 miliar. Telkom harus menggelontorkan lagi ke dapur hanya untuk 100.000 per bulan untuk 34.000 anggota kita.
Tapi 100.000 per bulan itu adalah janji sampai mereka meninggal. Iya kan? Jadi bukan hanya 1 tahun terus dikalikan 12, berarti cuma 1,2 juta 1 tahun. Enggak, janji tahun depannya juga tetap nggak turun lagi kan? Tahun berikutnya juga gitu, sampai mereka satu persatu meninggal dunia. Sehingga hitung-hitungan aktuarianya itu harus menyediakan 300 miliar supaya Dalpen bisa memenuhi janjinya nanti membayar yang kenaikan 100.000 sampai mereka semua. Demikian besarnya usahanya karena saya sampaikan tadi bahwa desain dari pensiun kita itu tidak. Waktu kita berusaha untuk menaikkan mencoba menghitung untuk menaikkan semuanya sampai di atas 1 juta, kan masih banyak dari saya katakan ada beberapa yang masih ada 10 ribuan sendiri lah, sudah lebih hampir 10 ribu yang masih di bawah 1 juta. Nah kalau kita dongkrak mereka semua ke atas sampai minimum 1 juta, maka harus miliar yang dibutuhkan. Kalau kita ingin mencapai upah minimum regional, pengen dinaikin jadi 3 juta, berapa yang dibutuhkan? 5 sampai 6 triliun. Tapi apakah mereka bahagia dengan meningkatkan manfaat pensiun secara massal ini? 100.000 nggak ada rasanya, Pak. Padahal effortnya dari pendiri untuk mengusahakan ini 300 miliar. Tapi buat kita, apakah bahagia dikasih tambahan 100.000? Jadi kita nggak bisa bukti-bukti. Saya menjadi makin tidak yakin. Tapi tetap akan diusahakan. Tapi artinya tidak sampai sekeras harus bingung dari mereka. Ya karena effort mereka besar, kebahagiaan kita yang diangkat tidak memadai dengan effort mereka. Sehingga saya lebih memilih untuk pinpoint siapa yang membutuhkan. Tidak semua yang MP rendah itu membutuhkan. Pernah ada Pak Mustajab itu pernah mendatangi, ceritanya mau mendatangi kawan kita MP yang menerima MP 800-an ribu. Si datangi rumahnya, oh bapak kan enggak ada dari jalan-jalan. Dan jadi tidak memiliki. Contoh juga Pak Mahdudin tadi 1,3 secara jangka 1,3 di AMD. Itu tidak jelas. Bukan orang yang jelas. Maksudnya dari effort untuk menjaga secara sangat akurat seperti kalau itu sangat-sangat tidak bisa. Persis kondisi kawan-kawan kita di lapangan per individu, sehingga kita akan mengarahkan bantuan-bantuan itu hanya kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Kalau yang sudah happy ya sudah, justru mereka harus berkontribusi kepada teman-temannya yang tidak happy melalui dompet peduli, melalui udah rumah. Di PP itu ada dua kekuatan besar yang kita berikan ekonomi penuh, namanya Badan Ekonomi Bedah Rumah sama Badan Ekonomi Dompet Peduli. Berikan kebebasan mereka untuk mencari uang dan menyalurkan bantuan-bantuan itu kepada teman-teman yang membutuhkan. Bukan berarti terus Telkom tidak
Itu tadi yang data yang di big data yang dibangun oleh Pak operasinya Pak Amin tadi bukan hanya bisa mendeteksi orang-orang yang belum sejahtera, tapi juga bisa mendeteksi orang-orang yang punya potensi untuk membantu kawan yang belum sejahtera. Kalau di Jakarta bertebaran itu pensiunan kita yang bahkan mantan menteri ada di sana, mantan direksi itu belum kita tolong itu, ya kita belum pinpoint dia, belum ketuk pintunya mereka untuk membantu. Nah, dengan aplikasi yang semacam dibangun Pak Amin tadi itu kan bisa sampai buka alamatnya tadi ya Pak, minat Google Map itu yang bisa dilengkapi, misalnya potret kamar mandinya, potret halaman depan rumahnya. Kita nggak bisa menghindar, mereka nggak bisa bohong bahwa mereka itu adalah golongan yang bisa menyumbang kawan yang di bawah, atau kebalikannya adalah mereka yang perlu disumbang. Kita sudah siap dengan dua platform ini. Yang satu adalah saya pikir memang sangat dibutuhkan banyak anggota kita yang rumahnya tidak layak huni. Yang namanya pensiunan datang rumahnya harus layak huni semua. Tapi karena memang dananya masih terbatas, dari semenjak berdiri kita sudah berhasil membangun 1.000 lebih ya, 1.040 buat pertama kali kita menunjukkan tahun ini ada 1.000. Tahun ini masih ada 32 yang DPD masih dalam proses, ini sudah bulan Desember. Semoga tidak ada perbedaan karena dananya masih batas. Apalagi yang saya mau dalam konteks ulang tahun itu kita juga mau menyelenggarakan seperti biasa tradisi kita visi yang terbaik dari 3 kriteria: orang dan rumah yang baik, orang rumah yang baik, sama tidak ada kriteria dapur terbaik. Iya, itu salah satu dinamika ya. Jadi stakeholder kita yang paling penting itu adalah selain BPN, biaya cash, Telkom semua ini. BPN itu jangan lupa setiap kita jatuh 2 tahun sekali itu ngasih uang kita 250.000. Benar nggak? Kalian terima semua kan? Itu nggak ada justifikasi. Kamu apa sih mandiri? Selfie itu dikasih 250. Nggak ada matchingnya dengan kos yang diubah. Dan itu dia harus menjustify itu dengan OJK. Ini duit keluar buat apa nih? Oh, untuk ongkos dapur. Itu OJK-nya baik, bukan mereka. Berapa sih sebetulnya ongkos dapur? Jadi saya ya orang yang memposisikan nada itu memang harus sangat dari saya berada di belakang, saya harus sangat mendaki karena tidak ada
Dan dia sekarang juga operasi dia sama, dia diawasi oleh OJK. OJK juga berlaku mengawasi supaya dananya nggak habis, bahkan nggak bisa dibayar pensiunnya. Dia harus sangat prudent dan hati-hati mengeluarkan dana pensiun kita supaya kita bisa terus dibayar pensiunan kita sampai akhir hayat. Itu filosofinya OJK mengawasi dana secara ketat seperti itu. Sehingga efisiensi dia itu juga berdasarkan itu. Nah, tapi ya tarik dulu kemauan dia untuk mengikuti aturan OJK sama kewajiban dia untuk membahagiakan orang yang dia kelola itu dengan manfaat tambahan di luar MP yang dia juga mengakui kecil karena bisanya tidak proper. Jadi kita tidak boleh menyalahkan karena dia juga berproses karena kita. Kedua, stakeholder kita adalah Yakes, program Ibo itu salah satu misi kita yang harus saya jaga, harus saya pertahankan, yaitu silaturahmi antara kita dengan program Ibo. Itu olahraga, budaya, ya segala macam acara rame-rame yang kita selenggarakan itu dibantu penuh oleh Yakes. Gak kelihatan Pak duitnya, gak kelihatan masuk ke rekening PP sekian sumbangan Yakes itu, tapi dia langsung berikan kepada anggota. Dan itu kita tahu, dan jumlahnya besar. Saya tahu jumlahnya besar sekali. Ya, waktu mencetak kaos acara SBM kemarin 5.000 sekian peserta itu ya keluar uang 500 juta, belum yang sumbangan yang dia berikan kepada masing-masing grup-grup segera jasmani yang memang dia harus secara logis itu hanya akan memberikan kepada grup-grup yang aktif. Kalau grup yang tidak aktif ya tentu saja dia beri nanti juga punya agenda ya. Artinya satu goals yang sama. Kalau para PLP ini sehat semuanya, tentu saja biaya kesehatannya pasti berkompensasi turun. Sehingga dia punya goals yang sama dengan memberikan sumbangan terhadap aktivitas-aktivitas yang membuat badan kita sehat. Telkom tadi yang saya katakan di awal dari sisi adalah kita minta tapi partnernya Pak Asep, partnernya Pak Abu, yaitu Social Responsibility Center, dulu namanya CDC, itu yang harus kita develop lebih intens. Karena dia bukan hanya menyumbang untuk keperluan bedah rumah, berupa uang tunai, juga bukan hanya menyumbang sapi kurban, tapi yang lebih penting lagi, yang saya ketua saya kepada Pak Eri Santoso, saya nggak begitu happy bahwa saya membina sekian ribu UMKM dan banyak yang sukses, tapi kok channelnya bukan bego. Jadi banyak yang usul sendiri-sendiri datang ke SRC diberi bantuan dan sukses. Tapi anggota P2L sendiri mungkin ada yang langsung ya bagi contohnya anggota bedah rumah juga datang langsung dari Pak Arianto itu dikasih bantuan dari SRC secara mandiri ya, secara ibu Pak Arisanto juga katanya dapat bantuan. Tapi yang tersalurkan dari P2L saya nggak tahu PC ya, karena ada perwakilan SRC juga kan di PC. Mungkin yang langsung dari PC itu juga banyak yang. Nah, jadi masih ada potensi
dan bantuan hibah peralatan ketika misalnya mau bisnis, laki-laki yang modal peralatan untuk penghibahan dari peralatan itu bagian dari misi keluarga mitra yang waktu berkait. Yang bilang berikutnya adalah sementara saya terus terang belum pernah ada sekali kalau Terus dikirim karo Pak Bardo. pernah dari kalau yang pulang itu kemudian presiden datang sudah beberapa kali nanti adalah pembina dari secara eksotis itu ketua datang dalam Ya, rapop. sudah 2 kali saya ketemu Pak Rio, baik sekali orangnya. Beliau yang sebentar lagi dia akan juga menunjukkan suatu program yang saya belum bisa cerita sekarang, nanti mendahului dia. Tapi suatu surprise lah kerjasama dia dengan BPJS. Untuk sejahtera para anggota pensiun. Kemudian tadi SIC sudah saya singgung, kemudian sekarang saya masih cari perlunya apa kira-kira yang bisa dikontribusikan oleh sekarang kepada P2T. Kalau sudah ketemu nanti saya akan mendapat bahwa sekarang kami bersama lebih lanjut semuanya untuk masyarakat yang demikian. Tugas saya adalah menjadi PLT itu adalah menyelenggarakan Munas yang kebetulan sedang diputuskan oleh Gubernur nanti 2027 itu sebenarnya bukan Munas biasa yang dipercepat 2027 sampai 2031. Kalau Munas biasa kan 2028 sampai 2030. Demikian mungkin sebagai membuka diskusi. Kemudian kita buka sesi tanya jawab. Karena saya belum kenal teman-teman semua kecuali Pak Amin, nanti pada saat bertanya sekaligus memperkenalkan diri aja ya. Demikian Pak Amin, dan saya mungkin nanti lanjutkan dengan sharing session. Sekarang bantuan dompet peduli P2T kepada para KPC. Untuk itu akan saya bacakan dan nanti setelah selesai saya bacakan, para KPC untuk naik ke atas panggung untuk menerimanya. Bantuan dompet peduli P2T kepada anggota P2T Prasejahtera wilayah Jateng dan DIY dan penyaluran dana zakat mal kepada yang berhak atau 8 asnaf Solo 30 Oktober 2025. Cabang Cepu mendapatkan bantuan total 4.200.000. Kemudian cabang Kudus mendapatkan 10.500.000. Cabang Magelang 3 juta. Kemudian cabang Pekalongan 3.750.000. Kemudian cabang Purwokerto 6 juta rupiah. Cabang Semarang Selatan 9 juta. Semarang Utara 10.500.000.
Cabang Solo. Cabang Solo 6 juta, kemudian Tegal 6 juta, dan Yogyakarta 5.250.000 rupiah. Total 64.200.000 rupiah. Kepada para KPJ kami persilahkan untuk maju ke depan untuk menerima dompet peduli. Lanjut foto, Bapak. Dikasih apa-apa, Bapak? Terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali. Monggo semua ibu-ibu di belakang. Bagian mana lagi? Belakang ke utara lagi belakang. Pak Edi foto dulu. Pak Eko biar bisa ikut bukan Pak Eko. Ya, 1, 2, 3. Siap. Video ya, video. Siapa kita di belakang semua ya. Pak Eko ikut foto. Siapa kita? Siapa kita? Cek, cek.
Rasa sama pilu di hati pada saat sunyi pergi, ku teringat pada waktu itu di luar pertama ku kenal dirimu, saling mengisahkan derita, saling mengalami hidup. Bulan turun tiada berhenti, membasahi rumput hijau yang layu. Derita hatimu, tetesan hujan membasahi dirimu. Oh sayang, hatiku sedang menderita pula. Kita berdua senasib dan serumah menderita. Ku rasakan apa yang kau rasa, di saat itu hujan mulai reda, cuaca cerah. Tetesan hujan usap lenyap di pipi. Merasa mendapatkan hati, walau sejenak terasa sungguh mesra. Tapi sayang, setelah hujan berhenti, kita saling mengucapkan kata berpisah. Oh sayang, sampai kini